wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan matkul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pertemuan ke-11 yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam oleh tokoh Muhammad Sidki, Khursyid Ahmad, dan Umar Khayyam. Anggota kelompok kami yang pertama, Mas Muhur Solihin dengan NIM terakhir 194, Dia Puspitasari dengan NIM terakhir 60, Salsabila Hurata Aini dengan NIM terakhir 123, dan saya sendiri dengan nama Enul Zakir Ma'ruf, NIM terakhir 126. Yang pertama adalah Muhammad Umar Kapra. Umar Kapra adalah ekonom asal Pakistan yang lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Bombay, India. Ini adalah organisasi dan pusat penelitian yang dijalani Umar Kapra yang punya konsentrasi terhadap ekonomi Islam. Yang pertama, Umar Kapra pernah menjadi Dewan Penasihat pada Islamic Research and Training Institute (IRT) dari Islamic Development Bank (DB) di Jeddah, Arab Saudi. Yang kedua, Umar Kapra juga pernah menjadi penasihat SMA Saudi Arabian Monetary Agency. Mungkin langsung saja ke konsep pemikiran ekonomi Umar Kapra. Konsep pemikiran ekonomi Islam menurut Umar Kapra adalah bahwa ekonomi Islam adalah sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan maqasid atau tujuan-tujuan syariah tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi, ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Aktualisasi pemikiran ekonomi Umar Kapra. Kami menjelaskannya menurut jurnal Nuansa 2018 ada 4. Yang pertama adalah konsep falah dan hayatuh tabibatan. Kedua adalah kebijakan moneter. Keempat adalah lembaga keuangan syariah. Keempat adalah kesejahteraan umum. Kebijakan ekonomi moneter. Umar Kapra menggunakan mekanisme 6 konsep ini sebagai kebijakan moneter suatu negara. Yang pertama adalah pertumbuhan M dan MO haruslah diatur dan disesuaikan dengan sasaran ekonomi nasional yang harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kedua, deposito disisihkan sebagian guna melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan tidak menggunakan prinsip bagi hasil. Tujuannya untuk memobilisasikan sumber daya masyarakat yang menganggur untuk kemaslahatan sosial. Jadi deposito yang ada di bank atau di lembaga keuangan itu disisihkan sebagian untuk proyek sosial dan tidak menggunakan bagi hasil. Itu tujuannya untuk mobilisasi dana menganggur untuk kemaslahatan seluruh umat. Ketiga adalah sistem perbankan wajib menerapkan giro wajib minimum. Keempat, pembatasan kredit untuk pasar yang tidak stabil. Sebab kucuran dana kepada masyarakat perbankan tidak mungkin memenuhi angka yang akurat terutama di pasar uang yang masih kurang berkembang. Ketiga, alokasi penyaluran kredit harus diberikan untuk realisasi kemaslahatan sosial secara umum. Konsep falah dan hayatan thayyibatan. Seperti dalam bukunya yang berjudul Islam dan Tekanan Ekonomi, Umar mengungkapkan bahwa ada 3 solusi strategis bagi permasalahan-permasalahan ekonomi yang dialami negara muslim. Antara lain mekanisme filter terhadap kepentingan pengangguran sumber daya langka sehingga terciptanya efisiensi. Kedua, sistem motivasi pengangguran agar sesuai dengan mekanisme filter.
Ketiga, rekonstruksi sosial ekonomi yang akan menegakkan kedua elemen sebelumnya dan mengaktualisasikan hayatun thayyibatan. Prinsip hayatun thayyibatan selanjutnya adalah lembaga keuangan syariah. Menurut Kapra bahwa dalam suatu sistem keuangan syariah ada banyak bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dalam sistem corporate government dan manajemen yang baik akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan dan diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial ekonomi dengan pelarangan bunga. Sedangkan untuk melakukan standarisasi produk dan jasa, Bank Syariah hendak mengadakan forum diskusi antara ulama fikih sebagaimana disilakan oleh IBD. Kesejahteraan umum. Kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera dalam menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan bantu mereka yang tidak mampu untuk menyulit kebutuhannya. Konsep Islam dalam pemerataan pendapatan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan tetapi dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Jadi kesejahteraan umum dalam konsep yang dibawa oleh Markat adalah negara wajib menjamin kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan distribusi kekayaan itu merupakan sesuatu yang mutlak, tetapi dengan konsep keadilan bahwa rakyat miskin tetap mempunyai hak-hak terhadap zakat dan juz'ah lainnya. Mungkin ini daftar pustakanya. Pertama kita mengambil dari bukunya Hamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2019, dan dua ini makalah. Yang pertama konsep keadilan teori protesto ekonomi menurut Umar Kapra. Yang ketiga adalah Inayah Pemikiran Ekonomi Islam Umar Kapra, Profetika Jurnal Studi Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Najatullah Siddiqui, yaitu yang pertama dilahirkan di Gorakhpur, India pada tahun 1931. Dia menempuh pendidikan yaitu di Darshak Jamaat Islam Kanpur, yaitu di Universitas Muslim University. Karya-karya yang dihasilkan diantaranya adalah Some Aspect of the Islamic Economy tahun 1970 dan The Economic Enterprise in Islam pada tahun 1972. Dan yang terakhir adalah 1982, dia dianugerahi menjadi King Faisal International Prize for Islamic Studies berkat sumbangannya di ekonomi Islam. Paradigma Al-Quran dan Sunnah Muhammad Nizatullah Siddiqui. Yang pertama, bukan karena ekonomi Barat, melainkan Al-Quranlah yang telah memberikan paradigma yang jelas bagi ekonomi Islam. Poin yang kedua, paradigma Al-Quran di atas memberikan sebagian dari asumsi dasar bagi pendekatan Muhammad Nizatullah Siddiqui. Dan yang terakhir, manusia ekonomi yang rasional, menurutnya ekonomi neoklasik bukan hanya khayalan melainkan juga tak dikehendaki. Oleh karena itu, apa yang disebut hukum perilaku manusia yang didasarkan pada rasional ekonomik dan itu jadi tidak bersifat universal. Adapun sistem ekonomi Islam yang dibuat oleh Muhammad Nizatullah Siddiqui yaitu di antaranya yang pertama adalah hak yang relatif dan terbatas bagi individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua, peranan negara yang positif dan aktif. Yang ketiga, implementasi zakat dan penghapusan riba. Yang keempat, jaminan kebutuhan dasar bagi semua. Dan yang kelima, distribusi. Dan yang terakhir adalah produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya Khursyid Ahmad, yaitu seorang ilmuwan muslim asal Pakistan, pakar ekonomi Islam, peraih hadiah internasional Raja Faisal di bidang pengabdian terhadap Islam tahun 1410 Hijriah atau Tabatan 1990 Masehi. Lahir di Delhi, India, Rabu 15 Zulqa'dah 1300
Hijriah atau 23 Maret 1932. Dinobatkan sebagai Bapak Ekonomi Islam, membagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer menjadi 4 fase, yaitu fase pertama, pertengahan 1930-an, banyak muncul analisa masalah ekonomi sosial sudut syariat Islam sebagai wujud kepedulian terhadap dunia Islam yang secara umum dikuasai oleh negara-negara Barat. Para ulama ini secara berani menegaskan kembali posisi Islam sebagai comprehensive way of life dan mendorong untuk suatu perlombaan tatanan ekonomi dunia yang ada menuju tatanan yang lebih Islam. Meskipun pemikiran-pemikiran ini masih banyak yang membahas hal-hal elementer dan dalam lingkup yang terbatas, namun telah memadai sebuah kebangkitan pemikiran Islam modern. Fase kedua, sekitar 1970-an, banyak ekonomi Muslim yang berjuang keras mengembangkan aspek tertentu dari ilmu ekonomi Islam, terutama dari sisi moneter. Mereka lebih mengetengahkan pengembangan tentang bunga dan riba dan mulai menawarkan alternatif pengganti bunga. Di fase ketiga, perkembangan pemikiran ekonomi Islam selama 1,5 dekade terakhir menandai fase ketiga, di mana banyak berisi upaya-upaya praktikal operasional bagi realisasi perbankan tanpa bunga, baik di sektor publik maupun swasta. Bank-bank tanpa bunga banyak didirikan, baik di negara-negara Muslim maupun di negara-negara non-Muslim, misalnya di Eropa dan Amerika. Dengan berbagai kelemahan dan kekurangan atas konsep bank tanpa bunga digagas oleh ekonomi Muslim dan karenanya terus disempurnakan. Langkah ini menunjukkan kekuatan real dan keniscayaannya dari sebuah teori keuangan tanpa bunga. Di fase keempat, pada saat ini perkembangan ekonomi Islam sedang menuju pada sebuah pembahasan yang lebih integral dan komprehensif terhadap teori dan praktek ekonomi Islam. Adanya berbagai keguncangan dalam sistem ekonomi konvensional, yaitu kapitalisme dan sosialisme, menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang bagi implementasi ekonomi Islam. Hal-hal inilah yang banyak menjadi perhatian dari para ekonom Muslim saat ini. Dalam sebuah tulisan, Khursyid Ahmad membagi menjadi 4 landasan filosofis pembangunan ekonomi Islam. Di antaranya adalah yang pertama ada tauhid, yang kedua rububiyah, yang ketiga khilafah, dan yang keempat tazkiyah.